Ciliwung tahun pelajaran 2020-2021. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Francisca Olivia Dewanti. Kalian bisa memanggil saya Ibu Siska. Buat kalian yang berminat menjadi pengurus OSIS, maka nanti kalian akan sering bertemu dengan ibu. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau mengingatkan kembali supaya kalian tetap siaga terhadap virus corona. Tetaplah menggunakan masker ketika berpergian dan selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Cuci selalu tangan dengan menggunakan sabun cair atau hand sanitizer. Tetap jaga pola makan sehat dan bergizi, dan tutup mulut serta hidung ketika sedang batuk dan bersin. Sekarang kita akan masuk ke materi keorganisasian. Salam OSIS, pasti semangat. Buat kalian yang sudah masuk ke jenjang SMP, maka sudah seharusnya kalian tahu sejarah OSIS. Simak ya sejarah OSIS yang akan ibu sampaikan. Pada awalnya, sebelum adanya OSIS, sudah terdapat beberapa jenis organisasi di sekolah tingkat SMP dan SMA. Organisasi ini memiliki banyak bentuk yang berbeda, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Organisasi internal itu artinya organisasi ini hanya dikhususkan bagi siswa di sekolah. Sementara organisasi eksternal berarti anggotanya berasal tidak hanya dari sekolah itu. Masalah timbul untuk organisasi eksternal ini. Nah, pada masa itu, sebagian organisasi eksternal ini punya bau-bau politis, di mana kendali terhadap organisasi tidak berada di dalam sekolah, melainkan dari pihak lain di luar sekolah. Lalu, di periode tahun 1970 sampai 1971, para pemimpin organisasi siswa mulai sadar dan peduli untuk memupuk persatuan di antara siswa. Sambil mereka beranggapan untuk menghindari kemungkinan konflik antara murid di dalam sekolah ataupun antar murid di luar sekolah. Dengan semangat pembinaan dan mengembangkan generasi muda, kemudian dibentuklah organisasi siswa intrasekolah atau yang kita kenal sekarang dengan singkatan OSIS. Nah, itulah penjelasan singkat tentang sejarah OSIS di Indonesia. Jadi, OSIS di Indonesia ini tidak serta-merta timbul atau disahkan begitu saja, tetapi ada beberapa konflik terlebih dahulu. Karena organisasi siswa yang terdahulu ini tidak mempunyai wadah yang bersatu, jadi mulai tahun 1970 sampai 1972 baru dibentuklah wacana OSIS. Jadi puji Tuhan, sampai saat ini OSIS ada di lingkungan pendidikan Indonesia. Sekarang mari kita kupas arti dari logo organisasi siswa intrasekolah ini. Yang pertama, bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga, melambangkan generasi muda yang menjadi harapan bangsa. Buku terbuka, melambangkan belajar keras menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Kunci pas,
melambangkan kemauan bekerja keras dan rasa percaya diri pada kemampuan diri serta mandiri. Tangan terbuka melambangkan kesediaan menolong orang lain yang lemah, sesama siswa dan masyarakat. Biduk melambangkan hidup menuju masa depan yang lebih baik. Pelangi merah putih melambangkan tujuan nasional yang dicita-citakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas. Melambangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang telah ditebus dengan mahal perlu diisi dengan partisipasi penuh para siswa. Warna kuning sebagai dasar lambang warna kehormatan, yang artinya suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi. Warna merah putih yang merupakan warna kebangsaan Indonesia, yang menggambarkan hati yang suci dan berani membela kebenaran. Lalu, siapa sajakah perangkat dari OSIS itu? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, pembina OSIS. Pembina OSIS ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan guru sebagai anggotanya. Dan pada tahun ini, guru pembina OSIS di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung adalah Ibu Francisca Olivia Dewanti, yaitu saya sendiri. Lalu yang kedua, perwakilan kelas. Kita biasa menyebutnya sebagai MPK, Majelis Perwakilan Kelas, yang terdiri dari 2 orang dari setiap kelas. Posisi MPK ini berada di atas OSIS dan berperan sebagai pengawas kebijakan yang diambil oleh OSIS. Lalu yang ketiga, OSIS itu sendiri. Adapun syarat untuk menjadi pengurus OSIS, yang pertama, pastinya harus takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan juga teman. Memiliki bakat sebagai pemimpin dan harus berani tampil di depan umum. Tentunya tidak terlibat menggunakan narkoba dan juga rokok. Memiliki kemampuan, dan pengetahuan yang memadai. Kemudian, harus juga bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga pelajaran tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Dan yang terakhir adalah merupakan siswa atau siswi yang berada di kelas 7 dan juga 8. Nah, itulah syarat menjadi pengurus OSIS. Menjadi pengurus OSIS itu merupakan jabatan yang diinginkan banyak siswa. Kenapa? Karena selain kalian akan menjadi terkenal di sekolah, tentunya banyak ilmu yang akan kalian dapatkan dari kegiatan-kegiatan OSIS yang kalian alami.
Tapi tidak semuanya bisa menjadi pengurus OSIS. Hanya orang-orang yang terpilih yang tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah kalian bersedia dan sanggup menjadi pengurus OSIS? Hanya kalian sendirilah yang bisa menentukan. Nah, sekarang mari kita saksikan profil pengurus OSIS tahun pelajaran 2019-2020. Selamat menyaksikan. Selamat datang di YouTube channel SMP Xaverius 4 Bandar Lampung. Kami dari pengurus OSIS SMP Xaverius 4 Bandar Lampung akan menjelaskan sistem kepengurusan OSIS. Mari kita kenal pengurus OSIS lebih dekat. Secara umum, OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang merupakan satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah. Dalam sistem kepengurusan OSIS, terdapat 8 seksi bidang dan 6 pengurus inti OSIS, di antaranya Francisca Tri Damayanti sebagai Ketua OSIS, Anung Gantari sebagai Wakil Ketua OSIS, Damai Wulansari sebagai Sekretaris 1, Peta Gracia Purnomo sebagai Sekretaris 2, Hedwig Triza Noel sebagai Bendahara 1, Yeski Nathaniel sebagai Bendahara 2. Seksi Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Koordinator Pauline Ayunindya bersama anggotanya Ignatius Satrio dan Magdalena Carmelia. Seksi Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia dengan Koordinator Theophanus Joan bersama anggotanya Reva Emanuela. Seksi Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dengan Koordinator Pranatal Bintang bersama anggotanya Maria Agneta. Seksi Pembinaan Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga dengan Koordinator Mikael Kevin bersama anggotanya Alicia Filifolia. Seksi Pembinaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan dengan Koordinator Kelvin Alvino bersama anggotanya Filipus Hanjiro dan Oktaviani. Seksi Pembinaan Sastra dan Budaya dengan Koordinator Gabriel Raja bersama anggotanya Katarina Listania. Seksi Pembinaan Jasmani Kesehatan dengan Koordinator Sang Marta bersama anggotanya Danson Rinaldi. Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup dengan Koordinator Vincentius Dandi bersama anggotanya Christian Elkana dan Yolanda Paramita. Dan inilah kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan.
Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, kami mendapatkan banyak pengalaman dan kesan yang kami rasakan. Yuk kita simak pengalaman-pengalamannya. Salam OSIS, pasti semangat. Hai, nama saya Francisca. Jadi selama saya menjadi pengurus OSIS, saya banyak banget dapat keuntungan. Seperti saya belajar berorganisasi, saya belajar menjadi pemimpin, saya juga terlibat banyak kegiatan, dan juga saya dapat pengalaman baru, dapat banyak teman, dapat banyak partner, dan juga saya bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan positif, dan yang pasti saya bisa belajar untuk menjadi berani. Salam OSIS pasti semangat. Menurut saya, jadi OSIS itu kita harus bisa bekerja sama, menerima pendapat orang. Kita juga harus menghadapi banyak orang yang sangat berbeda. Salam OSIS pasti semangat. Jadi OSIS itu seru. Habis itu kayak ngerasa pasti bangga banget. Dan di OSIS ini kita juga diajarin gimana cara bertanggung jawab dan bekerja sama satu sama lain dengan benar gitu. Dan kita juga bakalan dapat experience yang banyak banget. Salam OSIS, pasti semangat. Nah, enaknya jadi OSIS itu yang pertama pasti seru ya, pastinya seru. Terus yang kedua nambah prestasi juga. Yang ketiga itu diajarin kedisiplinan, terus diajarin kebersamaan, sama diajarin tanggung jawab. Salam OSIS, pasti semangat. Nama saya Triza, OSIS SMP Saverius 4 Bandar Lampung. Menjadi pengurus OSIS itu seru banget loh. Banyak pengalaman yang bisa kalian dapatkan saat menjadi pengurus OSIS. Teman kalian juga akan semakin bertambah dan menjadi lebih percaya diri. Juga, belajar berorganisasi dengan baik. Salam OSIS, pasti semangat. Jadi OSIS itu keren. OSIS mengajarkan kita apa arti kepemimpinan dan arti kesetiakawanan. Di OSIS, kita juga dapat mengerti apa arti kerja keras dan arti kerja sama. Di OSIS, kita diajarkan untuk menjadi orang yang selalu mengedepankan pemikiran logis yang berdasar atas musyawarah bersama. Salam OSIS, pasti semangat. Pengalaman saya selama jadi OSIS sih banyak ya. Kebanyakan yang seru. Kalau persiapannya, kita OSIS itu mendekor panggung, terus menyiapkan alas tempat duduk untuk teman-teman kita, ngangkatin meja, ngangkatin kursi. Dan di sini pekerjaan kita menjadi lebih cepat, lebih mudah, bahkan menjadi seru. Dan hal ini bisa terjadi karena kita OSIS yang PWI saling bekerja sama, gotong royong, saling membantu dan tetap solid. Dan aku di sini bisa benar-benar ngerasain apa artinya senang bareng itu kayak gimana sih. Dan dari kejadian-kejadian kayak gini yang membuat kita OSIS itu menjadi lebih kuat dan membuat hubungan kita itu tidak lagi hanya sekedar teman, tetapi sudah menjadi sebuah keluarga. Salam OSIS, pasti semangat. Ilmu yang saya dapat dari OSIS yaitu belajar bekerja sama, menghargai teman, saling berbagi, belajar organisasi yang baik, dan bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin. Salam OSIS pasti semangat. Di OSIS itu saya bangga karena dipercaya oleh guru. Di OSIS kita dilatih untuk menjadi disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan dan juga berorganisasi. Di OSIS membuat kita memiliki banyak teman dan kita lebih menjadi percaya diri. Salam OSIS pasti semangat. Nama saya Alicia Firpolia Dwi Astuti, saya dari Segbet Olahraga. Jadi menurut saya jadi OSIS itu seru banget. Kita diajarkan cara menjadi seorang pemimpin sekaligus melayani. Kita bisa menjadi diri kita sendiri dan kita bisa mengeksplor diri lebih jauh. Dan tentunya menambah kreativitas dan cara bersosialisasi. Pasti semangat. Di sini saya akan menyampaikan pesan saya menjadi anggota OSIS. Pesan saya menjadi anggota OSIS sangat senang, bisa belajar untuk berorganisasi, membantu sesama, dan belajar untuk bertanggung jawab. Sekian. Salam OSIS, pasti semangat. Pengalamannya sih pasti kesannya seru banget dan asik banget dong. Kita bisa ambil bagian lebih dalam dan ikut terlibat lebih lagi karena kita bisa mengetahui acara-acaranya, terus kita juga bisa bantu seperti dekorasi, terus juga susun-susun, atau bisa juga bungkus hadiah. Terus yang paling penting juga kita bisa meningkatkan solidaritas dan kerjasama tim sesama pengurus OSIS. Dan yang paling penting kita bisa melatih tanggung jawab kita sebagaimana mestinya menjadi pengurus OSIS. So kalian nih adik-adik yang mau jadi OSIS nanti daftar ya, kalian bisa menjadi panutan dan jadi OSIS tuh keren banget loh. Nah, itulah profil kepengurusan OSIS tahun pelajaran 2019-2020.
ini ada satu persembahan untuk kalian sebagai tanda perkenalan dari kakak-kakak OSISmu, spesial hanya untuk kalian. Selamat menyaksikan. OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Begitulah kepanjangannya. Tapi, makna yang sesungguhnya hanya anak OSIS lah yang tahu artinya. Organisasi ini besar, tapi seringkali dikecilkan. Organisasi ini kuat, tapi banyak yang meremehkan. Organisasi ini spesial. Ya iyalah, karena satu-satunya organisasi wajib di sekolah. OSIS lah namanya. Banyak yang ingin menjadi bagian darinya, tapi hanya sedikit yang mampu menjalankan tugasnya. Banyak yang berpandangan buruk padanya, tapi OSIS tetap bersatu karena OSIS adalah keluarga. Selalu bekerja ikhlas menghabiskan waktu, orang lain mengira kami babu. Selalu total melaksanakan kegiatan, OSIS selalu berusaha baik dalam berbuat. Siapkah kalian menjadi penerus kami? Lalu, apa sajakah kewajiban dan tugas pengurus OSIS? Bagaimana? Apakah kalian tertarik menjadi pengurus OSIS? Baiklah, cukup di sini materi tentang keorganisasian OSIS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.